Halo teman-teman, balik lagi bersama Kang Mimin. Jadi pada video kali ini kita bakalan bahas film yang berjudul Action Man 2022. Oke, tanpa banyak kocok mulut di awal cerita, mending kita langsung saja ke cerita filmnya. Ceki Pro. Film diawali dengan pergelutan antara badut psikopat dan seorang pria. No, you're not wrong. That really is a maniacal killer. Lalu scene berpindah kepada sebuah tempat dugem malam, di mana di situ terdapat seorang tukang DJ Pargoy dan komplain terhadap pengurus yang ada di belakang panggung dikarenakan api yang ada di panggungnya itu kurang menggelugar. Lalu, tiba-tiba setelah kejadian itu terlihat seorang pria yang sudah melaksanakan misinya dengan membunuh Kang DJ itu dengan memasang sebuah bom yang ditempelkan di gas. Diketahui pria ini bernama Mike, dia adalah pembunuh bayaran. Setelah itu lalu ia segera pergi dari kota London dengan berpindah menggunakan paspor palsu dan pergi ke negara lain untuk menghindari lacakan polisi. Setelah sampai di kediamannya, Mike dikagetkan dengan seorang yang menyerangnya. Ternyata orang itu adalah kawannya Mike yang bernama Xiu Liung. Namun kita panggil saja Xiu. Xiu adalah seorang kungfu paling hebat menurut Mike. Mike pertama kali bertemu dia sedang berada di sebuah tempat makan yang sedang menghabisi gerombolan geng yang meresahkan. Setelah itu Mike tertarik untuk menjadikan Xiu untuk menjadi temannya hingga ia membayar Xiu. Namun sayangnya, Xiu selalu menghajar Mike setiap minggu dan ia lalu meminta uang. Singkat cerita, ketika Mike sedang berjalan, lalu ia melihat seorang pria yang sedang digugulung, diketahui dia bernama Fred. Yang ternyata Fred adalah teman lamanya Mike yang tentunya bekerja seprofesinya dengan Mike. Fred berkata bahwa dia sedang mencari seorang perempuan. Kalau menurut Mike, perempuan itu adalah penipu yang hanya memeras Fred. Akan tetapi Fred tetap ingin menemuinya langsung tanpa virtual. Singkat cerita, mereka berdua sampai di kediamannya Mike. Namun, ketika Mike memperkenalkan semua barang di kediamannya, tiba-tiba Xiu nongol dari balik pakaian Mike dan menyerang Mike, dan itulah sikap Xiu yang selalu menghajar Mike setiap minggu sekali. Yang ternyata Xiu adalah bisa dikatakan seorang pelatih Mike. Kemudian Fred di sini akan membantu Mike dengan pekerjaannya. Pada keesokan harinya, mereka berdua mulai beraksi dengan target seorang aki-aki peot dengan cara Fred sendiri. Setelah melancarkan aksinya, Mike berkata kepada Fred bahwa ia tidak bisa tinggal bersamanya. Alasannya adalah bahwa pembunuh bayaran tidak boleh bersama dengan pembunuh bayaran lainnya. Akan tetapi Mike merasa kasihan terhadap Fred dikarenakan dia berbeda dengan pembunuh bayaran lainnya. Menurut Mike, Fred adalah orang yang jujur. Setelah itu, Mike lalu akan menguji lagi kemampuan Fred agar lebih hebat lagi dalam melaksanakan aksinya. Dan langsung action di lapangan. Go on, Fred. Whoa, yeah. One, go. Di saat bersamaan, Fred mendapatkan kerjaan dari customernya, namun Mike berkata bahwa pekerjaan itu harus ditolak. Alasannya karena itu adalah pekerjaan yang sangat bahaya bagi mereka, dikarenakan orang yang harus dibunuh itu adalah bisa dibilang anaknya gangster. Di sini juga Xiu akan berusaha mencari kabogohnya si Fred. Setelah berbincang itu mereka juga akan segera berangkat untuk menjalankan misinya lagi. Hello? Dikira akan lancar melaksanakan aksinya, tiba-tiba ternyata Mike dan Fred dibawa ke sebuah tempat di mana di situ terdapat seorang bos gangster tapi emak-emak yang bernama Zuzer. Ternyata di situ si emak memancing Mike dan Fred untuk bisa bertemu dengan cara mengorbankan anggota si emak yang ditimpa oleh bak mandi tadi. Intinya di sini si emak nyuruh menjaga anaknya itu dari seorang pembunuh yang mengancam bocah yang bernama Dante itu. Dan juga jika Mike tidak mau menjaganya, maka Fred akan dihabisi oleh mereka. Dengan terpaksa Mike harus menyetujui permintaan si emak dengan menjaga Dante dari pembunuh bayaran lainnya. Go on, mate. Do him. Mike! Singkat cerita, Mike bertemu dengan kerabat seprofesinya yang bernama Ray.
Diketahui Mike memiliki utang kepada Ray sehingga ia harus membayarnya. Lalu Mike meminta bantuan kepada Ray bahwa ia harus membantu Mike untuk menghentikan Nyonya Zuzer untuk melepaskan Fred. Akan tetapi Ray tidak mau membantunya karena itu bukan urusannya. Di saat bersamaan juga Ray mendapatkan pesan bahwa anaknya si Nyonya sudah ditandai dengan alat pelacak. Dengan itu, Mike segera pergi untuk melindunginya. Setelah sampai di sebuah tempat, Mike memberitahukan kepada pengawal Dante bahwa Dante telah dipasangi alat pelacak di arlojinya sehingga akan ada pembunuh bayaran yang akan menghabisi Dante. Tapi arloji milik Dante tersebut adalah pemberian dari ibunya sehingga ia sangat menyukai arlojinya tersebut dan memakannya. Dan tiba-tiba, Angel of Death. Recruited in... tak lama kemudian si Imam menelpon untuk menanyakan kabar anaknya dengan Mike. Dan si Imam menegaskan bahwa Mike harus menjaga Dante dari pembunuh bayaran. Dalam perjalanan untuk menyelamatkan Dante, Mike tiba-tiba dihadang oleh si Mamang tukang jagal dan terjadilah pergelutan lagi. Is it dead? Setelah berhasil menghabisi Kang Jagal itu, Mike lalu meminta tolong kepada Siu Liung untuk mengambilkan motornya. Dante ditempatkan di sebuah gedung tersembunyi dan Mike menyiapkan sebuah ember untuk mengambil alat pelacak yang sudah Dante telan tadi. Berpindah kepada Fred yang sedang diinterogasi oleh si emak. Dikarenakan sinyal dari Dante sempat menghilang dari radar pendeteksi, namun Fred berkata bahwa Mike akan menyelesaikannya. Balik lagi ke Mike yang sedang memantau pergerakan dari CCTV dan ia melihat seorang yang akan memasuki tempatnya. Dan ternyata itu adalah Siu Liung yang mengantarkan kunci motor. Di sini Siu Liung merasa bahwa Mike membutuhkan bantuannya, akan tetapi Mike berkata bahwa tugas Mike sangat berbahaya bagi Siu. Lalu tiba-tiba, dan di sini kita diperlihatkan pertarungan dari Mike dan Siu melawan pembunuh bayaran yang berkostum badut serta seorang pria gondrong yang dijuluki sebagai tukang nyekek. Oke, sedikit tambahan, jadi para pembunuh bayaran ini adalah orang yang akan berlomba-lomba untuk membunuh Dante, dan siapa yang berhasil duluan membunuh Dante akan mendapatkan hadiah yang sangat menggiurkan. Oke, lanjut. Dan perkelahian pun terjadi, Mike melawan badut psikopat dan Siu Liung melawan pria gondrong itu. Great. Di sisi lain, Dante berhasil mengeluarkan alat pelacak itu dari kotorannya yang dicangkem. See ya. Setelah berhasil membunuh si badut kopet dan si mas gondrong, lalu datanglah lagi seorang ninja yang bernama Oyumi. Di sini juga terjadi pergelutan antara Mike dan Oyumi. Ya, Ray datang menembak Oyumi dengan senapan shotgun panjangnya. Namun setelah itu Ray mencari Dante untuk dibunuh, akan tetapi Mike melarangnya dan terjadi sedikit perdebatan sengit antara Mike dan Ray. Disebabkan Mike mempunyai hutang kepada Ray dan telah menghancurkan bisnis Ray pada saat di London dahulu. Dan alasan Mike mencegah Ray membunuh Dante adalah ia sangat membutuhkan Fred, yaitu temannya yang selalu ada dengannya. Sehingga Mike mencegah Ray untuk membunuh Dante agar Fred tetap selamat. Dan pada akhirnya Ray tidak melakukan itu kepada Dante dan Ray meminta pelacak yang berlumuran caduk. Kemudian setelah semuanya selesai, Mike akan menyerahkan Dante ke si emak dan Fred akan bersama lagi dengan Mike. Dan pada saat Mike akan pergi, si emak berkata bahwa Mike harus pergi dari pulau si emak ini dan berbisnislah di tempat yang lain. Namun tiba-tiba, di akhir film, pacar yang diinginkan oleh Fred ternyata ia datang menemui Fred dan apakah mereka hidup bahagia? Tentu dong. Tidak tentunya. Ternyata hubungan Fred hanya 2 minggu saja dikarenakan Laylo takut kalau Fred adalah pembunuh bayaran berdarah dingin.
Dan hasil dari misi membunuh si emak mereka mendapatkan $9 juta dan diinvestasikan untuk keliling dunia, dan film pun selesai. Oke, jadi itulah film dari Accident Man, di mana di akhir film cukup tak terduga di mana Mike dan Ray ternyata bisa menyelamatkan Fred terlebih dahulu dari si emak. Dan gak habis pikirnya, Ray, Mike, dan Fred berhasil menghabisi si emak dan anaknya serta anak buahnya dengan mendapatkan bayaran sekitar $9 juta. Oke, jadi sekian aja dulu untuk video kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau ada kekurangan dalam penyampaian dari film Accident Man, karena saya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.